Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, setelah kita mengerti apa itu Injil yang sejati, betapa berat dan sukarnya menawarkan ini kepada orang. Ketika kita mengerti Injil yang sejati, ajaran yang murni dari Tuhan Yesus, betapa beratnya menawarkannya kepada manusia hari ini, khususnya orang-orang Kristen yang telah mengalami pergeseran yang begitu jauh. Melalui perjalanan waktu terjadi pergeseran yang terlalu jauh. Dan selama berabad-abad ternyata banyak orang Kristen yang memeluk kekristenan yang sebenarnya tidak diajarkan oleh Injil. Injil yang ditawarkan, diajarkan, Injil yang benar-benar telah merosot nilainya. Ibarat rupiah mengalami devaluasi. Telah merosot nilainya, saudaraku. Tidak seperti kekristenan yang dikehendaki oleh Allah, yang dikenakan oleh Yesus, yang harus diteruskan oleh pengikut-pengikutnya, yang oleh karenanya orang percaya pada zaman Kisah Rasul disebut Kristen. Itu artinya seperti Kristus. Kristen yang sejati adalah kehidupan manusia seperti Kristus. Kurang dari itu bukanlah Kristen yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi seperti yang tadi saya kemukakan, telah terjadi pergeseran yang sudah sangat jauh. Kekristenan yang diajarkan kemudian mendapat label sah, mendapatkan label benar, mendapatkan label murni. Sebenarnya itu palsu, saudara. Palsu. Kekristenan yang sejati pada dasarnya adalah kehidupan yang dikenakan oleh Yesus. Kurang dari itu bukan kekristenan yang dikehendaki oleh Allah. Saya sendiri, saudara, sebagai penganjur yang berkhotbah, sebagai dalam tanda kutip orang yang memiliki panggilan khusus sebagai pelayan Tuhan, juga telah mengalami pergeseran karena saya mewarisi kekristenan pendahulu saya. Apa yang diajarkan orang tua waktu kecil, apa yang diajarkan pendeta-pendeta terdahulu saya, dan saya melihat contoh hidup mereka. Puji Tuhan, saudara, di dalam perjalanan hidup saya yang saya harus akui sebagai luar biasa. Perjalanan hidup yang penuh dengan kekecewaan. Perjalanan hidup yang penuh dengan penderitaan. Saya menemukan kekristenan yang sejati. Tetapi masalahnya ketika berubah dari kekristenan yang palsu, yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, menjadi Kristen yang sejati,
Kristen yang diajarkan Tuhan Yesus, kehidupan yang dikenakan Yesus, luar biasa, saudaraku. Ada saat-saat di mana saya merasa kehilangan ketika harus mengenakan kekristenan yang sejati. Harus ada yang dilepaskan. Dan perasaan keterhilangan itu ada. Ada yang kita harus lepaskan. Di Lukas pasal 44, dalam perikop yang diberi judul segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Ketika banyak orang datang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanan, Yesus berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Saudara, ikatan kasih, ikatan cinta kepada sesuatu atau seseorang harus diputus demi ikatan kepada Allah yang menjadi Bapa. Karena ketika kita mengikut Yesus, kita menjadi anak Allah, seperti Yesus anak Allah. Dan untuk berkeadaan seperti Yesus yang menjadi anak Allah, ikatan tali cinta dengan seseorang atau sesuatu harus diputus. Yang nantinya diganti baru. Bukan berarti lalu seseorang membenci atau membenci dalam arti mengupayakan celaka dan penderitaan orang. Tetapi nanti diganti dengan tali baru. Tali kasih, tali cinta yang dibangun bukan karena ikatan cinta kodrat, hubungan darah. Tapi ikatan cinta karena Allah, di mana seseorang cintanya kepada siapapun, termasuk kepada saudara, ayahnya, ibunya, harus cinta yang mengekspresikan perasaan Allah, bukan perasaan diri dari kodrat yang dimiliki setiap orang kalau ada ikatan dengan keluarga. Jadi ikatan dengan siapapun dan apapun diputus. Karena itu kodrat, itu manusiawi. Itu diwarisi dari gen, dan semua keluarga pada umumnya memiliki ikatan cinta seperti itu. Sekarang harus membangun ikatan dengan Allah sebagai Bapa. Dan kalau seseorang mencintai orang lain, harus merupakan ekspresi cinta dari Allah. Dan itu baru memuaskan hati Allah. Dan pasti sempurna. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tak dapat menjadi muridku. Nanti kita akan menyinggung ini ya saudara. Tapi pada dasarnya memikul salib itu penderitaan yang kita alami demi berkat orang lain. Ya. Menyangkal diri itu sebenarnya, kalau ini terkait dengan hal menyangkal diri, itu kesediaan untuk menanggalkan naluri kemanusiaan kita, lalu mengenakan naluri ilahi. Jadi menyangkal diri sebenarnya bukan hanya sekedar tindakan yang mengatakan tidak terhadap perbuatan dosa yang melanggar moral, tetapi penyangkalan terhadap naluri kemanusiaan kita yang harus diganti dengan naluri ilahi. Ya, ini yang tadi juga saya singgung. Lalu
Dikatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Mengikut Tuhan Yesus bukan seperti membangun rumah. Rumah untuk kepentingan keluarga, rumah untuk kepentingan pribadi. Menara itu kepentingan umum. Kalau itu menara jaga untuk melihat musuh datang. Kalau itu mercusuar tentu untuk menyelamatkan kapal-kapal. Menara bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan umum. Jadi kalau seorang mengikut Tuhan Yesus, dia harus menjadi seorang yang hidup untuk kepentingan umum. Itu kehidupan Yesus. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Lalu, atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Musuhnya 20.000 orang, prajuritnya, tentaranya hanya 10.000 orang. Saudara, maksudnya apa? Maksudnya mengiring Yesus itu adalah pekerjaan yang mustahil kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tidak akan sanggup. Mengikut Yesus harus menjadi seperti Yesus. Tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita akan bisa menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Kalau kita melakukan hal ini, apa? Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tak dapat jadi muridku. Nah, ini kunci penting, saudara. Ini kunci penting. Tentaramu hanya 10.000, musuhmu 20.000. Bisa menang jika Tuhan yang berperkara. Ya. Ini nanti terkait dengan Matius pasal 19. Ketika orang berkata, Tuhan siapakah yang bisa diselamatkan? Ketika Tuhan Yesus berkata, sukar orang kaya masuk surga. Lalu juga ditambahkan, memang sukar masuk surga itu. Seperti unta masuk lubang jarum. Bagaimana unta masuk lubang jarum? Maksudnya ini pintu yang disisakan. Ketika malam hari pintu utama ditutup. Pintu yang cukup untuk unta. Jika jongkok dan didorong bisa masuk. Kalau tidak jongkok tidak bisa nabrak. Ya. Pintu yang cukup untuk unta. Itu pun kalau unta jongkok. Lalu didorong. Yang penting untanya mau jongkok, majikannya mendorong. Lalu di dalam Matius 19 itu dikatakan, bagi manusia ini mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jika demikian siapa yang diselamatkan? Bagi manusia mustahil, kata Tuhan Yesus. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, seperti unta tadi. Unta tidak akan bisa, saudara, masuk ke dalam kota kalau tidak ada yang mendorong. Tetapi mau didorong bagaimanapun juga tidak akan masuk kalau dia tidak jongkok.
Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tak dapat menjadi muridku. Lawanmu 20.000, kamu hanya punya 10.000, kamu tidak bisa menang. Tapi 10.000-10.000-nya berikan dulu. Maka Tuhan akan melengkapi dan memberi kemenangan. Lalu ayat ini, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Tuhan tidak bisa mendorong kita masuk surga jika kita masih memiliki beban dan dosa. Ibrani 12 ayat 1. Saudara harus mengalami fase di mana saudara merasakan keterhilangan. Ya. Tapi jarang sekali orang berani, saudaraku. Karena kekristenan yang diajarkan itu agak mirip dengan kehidupan bangsa Israel. Satu sisi mereka menyembah Allah dengan segala ritual seremonialnya. Ya menyembah, menyanyi, melakukan hukum. Tapi di sisi lain mereka juga masih hidup dalam kewajaran hidup bangsa-bangsa di sekitar mereka hidup. Mereka mau panen raya, jauh dari penyakit, menang perang. Kerajaan mereka berjaya. Dan ini diadopsi. Ini diadopsi oleh orang Kristen. Dengan bungkus kekristenan. Kelihatannya ini benar karena melihat pola kehidupan bangsa Israel dan pola hidup agama-agama pada umumnya. Dulu tentu saya juga begitu. Sampai sekarang pun mungkin sebagian besar pendeta masih dalam orientasi dan proyeksi berpikir seperti itu, saudara. Begitu, saudara. Padahal itu salah. Kristen yang sejati itu kehidupan yang dikenakan Yesus. Kurang dari itu salah. Tapi siapa yang mau mengikut Kristen seperti ini? Itu ajaran dalam tanda kutip konyol. Itu ngajak hidup tidak wajar. Apalagi di dunia kita hari ini aneh. Apalagi kalau sudah terlanjur kaya. Udah terlanjur kaya, hatinya sudah terbelit dengan kekayaan. Hobinya saja mobil yang harganya bisa beberapa miliar sampai belasan miliar. Hobinya saja arloji yang harganya juga ratusan juta. Kalau ibu-ibu barang branded yang satu tas bisa beli satu rumah. Sudah susah. Bukan tidak boleh punya satu dua ya enggak apa-apa untuk performan ketemu sosialitas, selebritis, istri para menteri ya Anda perlu punya barang itu mungkin. Tapi kalau sampai punya koleksi saya tidak bisa ngerti. Nah mungkin saya dianggap kampungan atau dianggap cemburu karena tidak kebagian. Coba ngomong begini di khalayak umum. Orang curiga, ini pendeta kok ngajarinya aneh ya, tidak wajar ya. Lalu nggak mau dengar, saudara. Saya nggak mau Kristen yang begini. Ini merenggut kebahagiaan, merenggut kewajaran hidup. Saya juga udah putus asa kalau ngadepin manusia seperti itu. Saya sampaikan kepada saudara yang masih mau mendengar.
Mau selamat enggak? Sebab nanti Kristen yang sejati jika dikembangkan, Anda akan merasakan dunia bukan rumah saudara. Bukan hanya secara kognitif penalaran bahwa dunia ini bukan rumah kita, perasaan. Lalu saudara memiliki kehausan terus akan Allah karena metabolisme rohanimu hidup. Kalau orang butuh makan, waktu lapar setelah 5-6 jam tidak makan, saudara butuh firman, doa, persekutuan dengan orang percaya. Lalu saudara mulai melihat apa rencana Allah dalam hidup saudara. Membangun menara itu kan artinya membangun sesuatu bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain. Apa yang saya ajarkan ini bukan hanya sulit untuk saudara jemaat, untuk pendeta pun sulit, Pak. Banyak pendeta merasa punya hak dilayani, punya fasilitas, dan jika punya kesempatan ya, dia juga ingin punya hobi dan kesenangan tertentu. Dulu saya begitu, bukan tidak. Saya dulu juga begitu. Sebelum saya teruskan, saya tanya, saudara ngerti nggak saya bicara apa ini? Tapi kalau saudara nanti melihat kekekalan, kemuliaan Allah, khotbah seperti ini tidak berat. Ini harga normal dan harga wajar. Nah, saudara telah memiliki irama yang salah. Injil yang telah didevaluasi tadi, saudara, nilainya merosot. Melahirkan Kristen yang nilainya merosot. Dan sekarang kita sedang seperti bangun tidur, minta hikmat Tuhan lawatannya, lewat doa setiap pagi, lewat doa puasa, ya. Minggu ini doa puasa kita hari Selasa. Dan kita akan kumpul di Mall Arta Gading. Ya. Acara suara kebenaran akan kita jadikan doa puasa. Sebelum saudara kebablasan rusak dan tidak bisa diperbaiki. Karena kalau dunia menginput terus cara berpikirnya, saudara serupa dengan dunia menjadi mempelai dunia. Anda tidak akan pernah menjadi mempelai Tuhan. Kristen yang sejati itu membuat saudara kehilangan hidup. Makanya firman Tuhan mengatakan, barang siapa tidak rela kehilangan nyawa, dia malah kehilangan nyawa. Nyawa itu suke dalam bahasa Yunani, jiwa. Dalam jiwa ada kesenangan-kesenangan yang disuntikkan dunia ini sehingga menjadi selera. Kalau tidak segera diubah, jadi selera permanen. Kalau sudah menjadi selera permanen, habitatnya itu habitat dunia. Mati, tidak bisa masuk surga. Dia tidak punya habitat surga. Harus mengalami pembaharuan terus seperti Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan. Punya selera rohani yang membangun habitat surgawi. Habitat inilah yang akan menandai saudara ini anak-anak Allah atau anak-anak dunia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita harus membangun kerajaan surga di dalam hidup kita pribadi. Sehingga dimanapun saudara berada,
Orang melihat kota yang terletak di atas bukit. Kamu terang dunia, kota yang terletak di atas bukit mustahil tersembunyi. Orang melihat surga di dalam hidupmu. Kalau sampai orang belum melihat surga di dalam hidup kita, ada yang salah, saudaraku. Ada yang keliru. Sekarang ini secara komunitas saya kira ya mungkin salah. Orang sudah mengendus, kalau sudah GSKI, langit baru, bumi baru. Kalau begitu lihat Erastus, mati-mati melulu. Padahal khotbah saya tidak mati-mati melulu. Itu protes sebenarnya. Yang kalimat protesnya begini. Cobalah hidup fajar-fajar aja lah. Nggak usah begitu-begitu amat. Amat aja nggak begitu. Nanti saudara dimanapun berada, begitu saudara. Kekudusan. Nanti orang kan mencium bau khotbah kita ini. Akan mencium. Keunikan kita akan kecium, saudara. Nah, hidup saudara itulah yang akan menjadi saksi. Jangan sampai nanti orang masuk neraka, nanti protes. Saya pinjam nama Pak Jonas atau Pak Tim, boleh gak? Marah itu jemaat. Saya tidak melihat surga dalam hidupnya Pak Tim. Saya tidak melihat surga dalam hidupnya Erastus, pendeta Erastus. Mati enggak, saudara? Tapi kalau khotbah kita terus mengarahkan langit baru, bumi baru, mengajak hidup dalam kesucian. Anda tidak bisa berkilah dan berkata, saya tidak pernah mendengar kesucian hidup, kekristenan yang sejati bagaimana. Maka beginilah saya keadaannya yang membuat saya berhabitat anak dunia dan tidak layak masuk surga. Saudara, mudah-mudahan menangkap. Sejak kita membuat doa yang sudah lewat 3 tahun ya. Betul ya? Betul Pak, 3 tahun ya. Atau 2 tahun, 3 tahun ya. Ya? 3 tahun lewat ya Bu. Saudara melihat kita berubah. Lagu-lagu kita pun kalimat-kalimatnya lebih tajam. Khotbah-khotbahnya pun berubah. Kualitas penyembahannya pun berubah. Mudah-mudahan saudara bisa menangkap. Orang di sekitar kita juga menangkap perubahan itu. Karena kita mulai menanggalkan beban dan dosa. Seperti yang Roma 12 ayat 1 katakan, saudara. Karena kita mau menjadi huios, anak yang sah. Jadi bersiaplah untuk masuk kehidupan yang luar biasa. Kehidupan anak Allah yang luar biasa. Jangan saudara anggap ini sebagai kemalangan, kesialan, atau keadaan inferior, atau keadaan rendah. Lihat bagaimana orang Kristen abad mula-mula, Kristen yang masih baby, tapi Tuhan mengkondisi mereka menjadi Kristen yang orisinil, dengan memisahkan mereka dari dunia. Yang pertama, memisahkan dari agama Yahudi. Jangan ikut seremonial bangsa itu. Mereka masih mengharapkan hidup makmur, punya negeri yang berjaya, panen, ya, kelimpahan materi keluar.
setelah dikeluarkan, dipisahkan dari agama Yahudi, itu melalui tangan-tangan penganiaya termasuk Saulus yang kemudian jadi Paulus. Yang kedua, orang-orang Kristen yang tersebar di seluruh Asia Kecil, Eropa, dipisahkan dari pemerintahan dunia. Mereka menyebut, orang-orang Kristen menyebut Yesus Kurios. Orang-orang Roma menganggap mereka adalah benih-benih pemberontak, karena Kurios itu gelar yang dikenakan Alexander the Great, penguasa Yunani sebelum Roma. Sementara orang Kristen menolak kalau disuruh menyembah kaisar. Ini membuat orang Kristen teraniaya, tetapi dikondisikan begitu supaya mereka murni, saudara. Nah, sekarang kita sudah campur aduk dengan dunia. Kristen sejati, Kristen palsu, hidup dengan dunia udah bulet kayak dawet. Tapi di tengah dunia seperti ini, kita harus memisahkan diri. Punya habitat baru. Mengimplementasikan, mewujudkan, membuktikan, ya, menyatakan doa Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sebenarnya peringatan Tuhan bahwa saya harus memisahkan dari dunia ini, itu tahun 199 sekian, saudara. Ya, Tuhan memberi saya penglihatan, ya. Sudah beberapa kali saya kemukakan bahwa saya melihat lemari yang ada baju-baju kotor, ya, seperti sampah. Lalu ada bangkai tikus. Dan saya terus terang jijik dengan tikus. Jijik. Takut. Waktu muda, ya tentu sudah beberapa kali berkelahi, saudara ya. Kata takut itu enggak ada. Malu, gengsi. Tapi kalau sama tikus, saya enggak gengsi bilang takut. Takut saya kalau sama tikus. Jadi kalau ada tikus di rumah, saya hampir enggak mau makan untuk sementara waktu. Harus ketemu. Dulu ada satpam yang saya panggil, kalau kamu tangkap tikus ini, saya kasih uang sekian. Wah, dia cari sampai dapat. Ajaib, heran, bukan ajaib, heran. Entah apa yang terjadi. Seminggu, 10 hari atau 2 minggu yang lalu, saya khotbah di Mall Arta Gading. Tikus jatuh. Besar, segini ya. Segini betul ya? Doa malam. SK. Jadi lagi khotbah begini, buk. Terus orang berang ngeliatin, saya lihat, tikus. Rupanya tikus mabok. Jadi besar. Waduh. Saya itu hampir lari, saudara. Kalau saya lari, saya mempermalukan keluarga besar GSKI. Mosok gembala sinodenya takut sama tikus. Saya jalan ke kanan. Saya khotbah terus di sana. Wah. Terus khotbahnya semojok terus. Seakan-akan lagi memperhatikan objek tertentu. Lalu saya matikan mic-nya. Saya tanya kepada orang di situ, tikusnya sudah diangkat belum? Terus jawab, sudah Pak, saya baru balik. Balik pun penuh kecurigaan, saya nengok dulu. Oh, enggak ada. Nah, kembali soal lemari yang ada tikusnya.
Tuhan luar biasa ya, tahu saya takut tikus, busuk. Itu bangkai tikus, saudara. Bangkainya busuk, saudara. Pernah, 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, ada bau. Saya sudah berkata kepada pengurus, kamu harus menghabisi semua tikus di lantai ini. Berapapun anggaran biayanya, saya beri. Serius. Benar dia kasih itu racun sana sini. Mati di atap saya. Hidung saya peka dengan monyet satu itu. Jadi saya bau ini. Katanya dikasih racun yang tidak bau, ini bau. Saya berkata, kamu cari. Kamu bersihkan, 1 orang 300.000. Jadi 2 orang ke atas, saya kasih 200.000. 600.000. Seminggu berikutnya ada lagi. Waduh, saya pikir kalau 1 tikus 300, 10 tikus 3 juta. Saya kurangi harganya. Dia naik lagi, dia bersihkan. Saya jadikan 250 atau 150. Jadi karena besoknya ada lagi, jadi 300, dari 150 jadi 150. Saya bayar, 1 orang itu 300, 1 orang 150. Saya khawatir dia buang bangkai tikus ke atas. Akhirnya saya kurangi dah. Aduh. Tadi pagi kaki saya kok seperti kecenplek. Tolong ada nggak ya yang bisa ini urus saya sebentar dari OB? Ada Pak? Oh ada. Dia pernah belajar, pernah kerja di terapi. Flex, oh ya pijit. Terus saya tanya, siapa namamu? Dia sebut, oh kamu yang beresin tikus itu? Iya Pak. Dapat berapa gitu? 300 Pak. Waduh lumayan. Wah lumayan sekali Pak. Lumayan lah. Orang 1 tikus 300. Kembali soal tikus yang saya lihat di penglihatan. Tahu nggak saudara apa suara Tuhan? Eras itu. Kamu seperti lemari busuk ini. Wah. Saya disuruh Tuhan tidak khotbah 3 bulan. Waktu itu saya lagi laris-larisnya di Tiberias. Dan termasuk pembicara utama dengan kolektor yang wah, harus tidak khotbah 3 bulan. Tapi saudara, dari muda memang sudah dilatih Tuhan. Seburuk-buruknya saya tahu harus buat apa. 3 bulan saya tidak khotbah. Emang orang itu keras kepala. Dulu kalau saya khotbah, bangsa Israel itu keras kepala, tegar tengkuk. Padahal yang ngomong sama. 2001 Tuhan buat saya sesaat kardiagramnya lurus. Berarti lewat. Nah saat itulah saya kembali mendapat penglihatan. Kali ini ketemu Tuhan. Yang berkata, melayani aku bukan begini Eras, tapi begini. Itu pun belum berubah. 2008-2009 saya mengalami kekecewaan hebat. Kekecewaan terhadap senior, terhadap gereja. Itu pun belum beres. 2018 saya keluar dari sinode lama. Tapi 2019-20, wah pukulan yang paling berat. Dan puncaknya, bukan sakitnya. Pukulan disesat-sesatin. Masalah polisi, wah sakit, nyaris mati 21 hari. Varian Delta, disitulah titik balik saya. Dan saya bisa khotbah ini. Mulai terus doa puasa. Dari situ komitmen hidup suci,
komitmen pulang ke rumah Bapak kuat. Baru menemukan ternyata Kristen sejati itu ini. Harus melepaskan, menanggalkan segala sesuatu. Oke, boleh tepuk tangan. Thank you. Pertanyaannya, saudara mau ikut? Enggak mau? Oh, mau. Berani? Cius? Oke. Ayo, kita ada di gereja yang benar-benar ya gembala seniornya diproses. Dan apa yang saya ajarkan bukan apa kata orang semata, tapi apa yang saya alami. Kalau secara pengetahuan teologi, jangan ragukan. Saya belasan puluhan tahun ada di dalam dunia ini. Tapi sekarang yang penting bagaimana mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengimplementasikan kekristenan yang sejati, saudaraku. Jadi ikutlah doa pagi jam 5 WIB, jangan terlambat. Jangan mau selesai baru tek dari 6.000 lebih. Saudara kalau mau jalan-jalan bangun jam 3 juga enggak apa-apa, takut kehilangan, ketinggalan pesawat. Coba kalau saudara ada kepentingan mendadak, mendesak. Atau saudara dagang bangun pagi jam 3 bisa. Kenapa 4:30 saudara tidak mau bangun berdoa? Itu sangat berarti, meaningful. Terapi untuk kehidupan rohani saudara. Nanti Selasa ini ikut doa, puasa. Nanti kita doa bersama di Mall Arta Gading, saudara. Ini waktu sisa yang saya miliki. Yang harus membawa saudara, merawat saudara sampai ke langit baru, bumi baru. Apa yang saya sampaikan ini benar sekali. Alkitabiah. Dan kita bukan mau membanggakan diri. Jarang kita dengar di gereja khotbah seperti ini. Biasanya kompromi, masih mau menikmati dunia. Jangan takut dengan mengikuti jalan salib, jalan Yesus ini. Anda tidak akan dipermalukan. Kalau bunga di padang dia dandani, Allah dandani. Lebih dari pakaian Salomo. Pakaian Salomo Raja Agung itu kalah dengan indahnya bunga di rumput, bunga di padang. Tapi bunga di padang kalah dengan orang percaya karena didandani lebih dari bunga di padang. Amin.